Ya, ingin langsung menyapa Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Arif Rahman. Pak, dari sekian Selamat pagi. orang ya yang sudah diungkap dan juga ditetapkan statusnya oleh pihak kepolisian, apakah kita bisa menyasar ke intelektual utamanya begitu ya, pemodalnya atau mungkin bosnya begitu? Ya, karena ini kan pertanyaan banyak pihak juga siapa dalang dibalik hal ini. Baik, terima kasih Mas Arief dan pemirsa TV One sekalian. Kami sampaikan bahwa halo, ya, Arief, kita menyimak. Ya, baik. Kami sampaikan bahwa kasus ini berawal dari adanya laporan yang disampaikan oleh warga Jawa Barat, di mana korban TM ini, Bapak TM, itu mengalami depresi, Mas. Kemudian yang bersangkutan juga sudah kurang lebih 3 hari dirawat di rumah sakit. Berdasarkan laporan tersebut, Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat membuat satu tim yang kami langsung kendalikan dan kami pimpin, dan didapatkanlah bahwa adanya ancaman yang pengancaman tersebut berasal dari satu titik, yaitu di daerah Yogyakarta, Sleman. Kemudian tim kami bergerak tentunya, Mas Arief dan Mbak Vera, semuanya kita berangkat ke sana. Kemudian kita melakukan olah TKP di sana dan ditemukanlah digital evidence. Setelah kami melakukan mix and match, ditemukanlah bahwa apa yang ada di handphone korban itu sama persis dengan apa yang ada di CPU dari dash collector yang ada di Sleman, Yogyakarta, yaitu berinisial AB. Kemudian dari situ kami tentunya mengevakuasi kurang lebih 86 yang kami amankan, di mana masing-masing punya peran. Tadi kaitannya dengan pertanyaannya Mas Arief. Ada yang disebut dengan asisten manajer, kemudian ada yang disebut dengan leader, kemudian ada yang disebut dengan HRD atau bagian rekrutmen, dan ada juga IT support. Nah, tadi saya tertarik bagaimana dengan peran-peran yang lainnya. Dari sana tidak kami berhenti, Mas. Kami kembangkan kepada layer tertingginya, yaitu di Jakarta. Sehingga kami kembangkan terus sampai kepada level tertingginya, yaitu seorang dirut yang berinisial RSO. Demikian, Mas Arief. Nah, RSO ini warga negara asing kah? Dari hasil fakta penyidikan yang kami dapatkan, yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia. Nah, dari penyidikan tersebut tentunya kami tidak juga berhenti dan kami teruskan. Kami kembangkan kembali. Memang ada beberapa funder yang kami duga adalah warga negara asing. Akan tetapi tentunya masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Tidak menutup kemungkinan juga RSO ini adalah funder juga. Karena dari layering tertingginya di dalam PT TII ini, RSO ini adalah sebagai dirutnya. Demikian, Mas Arief. Ya, RSO ini sebenarnya siapa, Pak? Profesinya, kesehariannya, dan juga apakah dia memang biasa terlibat dengan pinjaman-pinjaman semacam ini? Kalau kami lihat dari profilingnya, yang bersangkutan ini masih cukup muda, Mbak. Kurang lebih 28 tahun gitu. Memang expert di bidang IT juga. Kemudian juga punya background sebagai seorang translator dan pernah bepergian ke beberapa negara. Dan memang perusahaan ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Akan tetapi fokus untuk pinjol itu mulai Maret ini. Demikian, Mbak. Oke. Investornya dari mana, Pak Arief? Ini yang sedang kami dalami, Mbak. Jadi kita masih mendalami, termasuk juga beberapa identitas yang sedang kami dalami sekarang. Tapi menurut data yang fakta yang kami temukan, RSO ini juga adalah sebagai investor juga. Demikian, Mbak. Ada indikasi, ini saya sekalian ingin mengkonfirmasi, mengklarifikasi, apakah kepolisian juga sudah menelusuri begitu ya, menelusuri jejak dari uang yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan ini, Pak. Katanya ada informasi ini pencucian uang, Pak Dir. Baik, tentunya dalam mekanisme penyelidikan dan penyidikan kami terapkan berbagai pasal yang kami persangkakan. Salah satunya adalah TPPU atau money laundering.
Nah ini kami sedang follow the money, Mas Arief. Sedang follow the money, Oke. kira-kira ini transfernya kemana, kemudian kami tracing, kerjasama nanti mungkin dengan PPATK, kami akan terus kembangkan dan tidak menutup kemungkinan memang betul. Dan kami memang konstruksikan pasal-pasal yang terkait dengan TPPU. Oke, memang ada dugaan ke sana dan ternyata ini kemudian terkuak juga faktanya tidak hanya terlibat orang-orang dalam negeri saja, tapi juga ada warga negara asing ya, Pak Arief ya? Sementara demikian, Mbak. Untuk lebih pastinya, sekali lagi, mohon waktunya, sedang kami upayakan untuk pengembangan lebih lanjut. Pak Dir, kita minta waktu Pak Dir sejenak untuk menyimak apa tanggapan dari pakar keamanan cyber ya, Bang Alphonse Tanujaya. Bang Alphonse bergabung bersama kami ya, Bang Alphonse. Mendengar statement yang sudah disampaikan oleh kepolisian baru saja ini, apa mungkin tanggapan dari Bang Alphonse? Karena kita sempat berbincang beberapa saat lalu, Bang Alphonse mempertanyakan kalau bisa jangan hanya mereka yang ada di kantor itu, tapi ungkaplah sampai ke titik tertingginya dari usaha pinjol ilegal ini. Bang Alphonse. Oke, terima kasih. Memang ini merupakan satu motivasi yang perlu kita dalami. Jadi kita percayai dari pihak kepolisian yang memang ranahnya itu adalah pinjol ilegal. Nah, cuma akar permasalahannya yang perlu kita dalami adalah keuntungan yang luar biasa. Ini yang perlu kita sadari. Gambarannya bagaimana? OJK memberikan pinjol yang legal ini, bunganya adalah 0,8% per hari. Artinya itu 30 hari, 0,8 kali 30 itu 24% per bulan. Jika Anda memiliki uang 100 juta, Anda deposito, setahun dapat 8%. Kalau Anda investasikan di pinjol ilegal, dalam 10 hari Anda dapat 8%. Nah, itu kira-kira yang memberikan gambaran seberapa banyak orang yang ingin masuk ke pinjol ilegal ini. Karena dan ini pun yang termasuk yang legal ya Pak Alphonse ya? Ini yang legal, kita tidak ngomongin ilegal loh. Ini yang diotorisasi oleh OJK. Dan OJK hanya menghimbau, itu yang menjadi satu pertanyaan. OJK hanya menghimbau pinjol legal untuk jangan membebankan bunga yang tinggi. Walaupun Menurut Anda jangan hanya cukup menghimbau, begitu Bang Alphonse? Posisi OJK itu otoritas, Pak. Jadi dia berhak menentukan. Jadi kalau kita mengerti bahwa kalau memberikan uang tanpa pinjaman itu resikonya tinggi. Tetapi kalau misalnya bunga 288% per tahun itu tidak benar. Itu yang harus dibenarkan. OJK harus kasih dong limit tertingginya berapa. Oke, pinjol legal limit tertinggi 100%. Secara tidak langsung ini akan menurunkan motivasi orang-orang untuk melakukan hal yang seperti pinjol ilegal ini gitu loh. Oke, saya ke Kombes Arief Rahman lagi. Tadi kita menyimak pernyataan dari korban ya di Tangerang nih, Pak Dir. Tapi ini mungkin bisa jadi bukan korban dari perusahaan yang sudah Anda ungkap begitu. Pertanyaannya, adakah sekarang korban yang mengadukan kepada pihak kepolisian bahwa mereka masih diteror, mereka masih diancam? Baik, kami sampaikan Mas Arief dan pemirsa sekalian bahwa dari korban saudara TM ini memang awalnya diteror dan diancam dan sekarang sudah tidak. Tapi kami untuk melayani dan melindungi masyarakat, kami membuat hotline untuk pengaduan pinjol ini. Nah, kami membuka hotline ini dan kami datakan ada 36 sekarang yang sudah memberikan klarifikasi dan pengaduannya. Dari 36 itu kami mencoba mengklarifikasi dan mengkelompokkan mana-mana yang terkait dengan pinjol yang sedang kita amankan, sedang kita proses. Jadi masih ada, tapi sudah waktu berlalu, Mas Arief. Sekarang mungkin sudah mulai berkurang karena mereka juga melihat betapa masifnya tindakan yang dilakukan oleh jajaran kami dari kepolisian dan rekan-rekan di Polda lainnya. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Kita masih Arief. lanjut ya? Kita masih akan lanjutkan lagi, nanti kita akan gali lagi, tapi usai jeda saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.